Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmala STMT. Saya adalah dosen tetap pada program studi Teknik Industri S1 Universitas Pamulang. Sesuai dengan rumpun keilmuan saya yaitu Teknik dan Manajemen Industri, saya mengampu mata kuliah Teknik Keandalan pada semester 5. Deskripsi pada mata kuliah teknik keandalan ini memberikan pengetahuan tentang pentingnya manajemen perawatan serta optimalisasi pengelolaan perawatan mesin dan peralatan. Beberapa sistem perawatan akan dikenalkan disertai cara mendesain sistem perawatan dalam industri. Reliability dan maintainability sebagai konsep penting akan diberikan beserta optimalisasinya. Standar perawatan kelas dunia juga akan dibahas beserta syarat dan pengukurannya. Mata kuliah teknik keandalan mencakup berbagai metode kualitatif yang umum digunakan untuk menyusun perencanaan dan pengambilan keputusan dalam perawatan sebuah sistem di dunia industri. Metode pada kuliah teknik keandalan antara lain yaitu metode Reliability Centered Maintenance yang meliputi metode Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA, metode Intermediate Decision Tree atau IDT, dan metode Logic Tree Analysis atau LTA. Capaian pembelajaran pada mata kuliah teknik keandalan yaitu setelah mempelajari mata kuliah teknik keandalan ini, mahasiswa mampu menganalisis dan membuat suatu rancangan maintenance sistem peralatan dalam suatu perusahaan atau industri dengan baik. Materi yang akan dibahas pada mata kuliah teknik keandalan antara lain yang pertama adalah pengenalan dasar-dasar maintenance dan jenis-jenis perawatan. Yang kedua, mengenal konsep dasar keandalan. Yang ketiga, mengenal konsep dasar probabilitas. Yang keempat, kurva Bach-Mandi atau the Bethe curve. Yang kelima, Reliability Centered Maintenance. Yang keenam, pengenalan blok diagram. Yang ketujuh, melakukan identifikasi fungsional komponen subsistem. Yang kedelapan, melakukan identifikasi kegagalan komponen subsistem. Yang kesembilan, membuat tabel komponen kritis. Yang kesepuluh, Failure Mode and Effect Analysis. Yang kesebelas, Intermediate Decision Tree. Yang ke-12, Logic Tree Analysis. Yang ke-13, Improvement Task Operation Maintenance. Yang ke-14, Teknik melakukan perawatan kelas dunia. Metode pembelajaran pada mata kuliah teknik keandalan yaitu Project Learning. Dalam hal ini, mahasiswa diberikan materi kemudian diberikan contoh kasus untuk dibahas, baik secara individu maupun kelompok. Mahasiswa juga diajarkan bagaimana cara mensimulasikan data-data yang kemudian diolah dalam suatu metode Reliability Centered Maintenance dan kemudian dibuat suatu rancangan Task Operation Maintenance. Baik, untuk selanjutnya mari kita lihat proses pembelajaran mata kuliah teknik keandalan pada kelas yang saya ampu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Harapan semuanya. Oke, baik ya. Kita bertemu lagi di mata kuliah teknik keandalan. Oke, kemarin kita sudah membahas bagaimana keandalan itu variabel-variabel apa, betapa kita sudah belajar. Maka sekarang kita melanjutkan ke materi berikutnya. Ini ada satu metode yang namanya Reliability Centered Maintenance. Ini adalah metode lanjutan dari manajemen perawatan. Karena kita manajemen perawatan dulu, selesai baru teknik keandalan. Jadi ini metode lanjutan. Di manajemen perawatan kita membicarakan tentang apa itu perawatan, bagaimana cara merawat, bagaimana membuat jadwal, dan
ada satu metode yaitu total predictive maintenance, ya, dimana outputnya adalah OEM. Nah, kalau di reliability center maintenance ini kita nanti akan ada mempelajari beberapa turunan. Nah, RCM adalah suatu metode kualitatif yang dapat diterapkan pada PM, pada preventive maintenance, ya, dan merupakan cara yang efektif untuk mempertahankan fungsi utama komponen atau sistem yang dipilih. Mempertahankan fungsi utama. Jadi kita mempertahankan fungsi ini. Kita membuat bagaimana sebuah peralatan atau sebuah sistem itu dapat dipakai kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja, tetapi dia bisa ready langsung pakai. Jadi bukan berarti kita punya 5 mesin, 1 operation, 4 standby, begitu dipakai yang 1 rusak, mau pakai mesin nomor 2 yang paling rusak juga. Jadi di sini adalah suatu kondisi di mana supaya mesin itu, sistem itu bisa dipakai kapan saja, dalam kondisi baik. Misalnya produksi kita demand meningkat, sudah kita kurang tapi mesin bisa. Gitu. Nah, jadi si reliability ini adalah metode kualitatif. Ingat, bukan metode kuantitatif. Ya, metode kualitatif, ya kan, untuk mempertahankan fungsi sebuah sistem atau komponen. Nanti kita di sini akan mencari namanya komponen kritis. Oke, apa sih tujuannya si RCM? RCM itu memiliki tujuan yang pertama. Yang pertama adalah menjaga fungsi sistem. Yang kedua, menganalisis mode kegagalan. Dan yang ketiga adalah mendahulukan kebutuhan mode kegagalan. Oke, menjaga fungsi sistem. Menjaga fungsi sistem. Sistemnya apa? Kalau di manajemen peralatan kita bilangnya di Kandalan kita bilang sistem. Conveyor sebagai sebuah mesin. Conveyor sebagai sebuah sistem. Mesin genset, mesin. Tapi mesin genset sistem. Kalau rasanya di SDM. Nah, kita menjaga fungsi sistem. Fungsi conveyor itu apa sih? Conveyor fungsinya apa? Memindahkan barang produkan dari stasiun 1 ke stasiun 2 gitu kan, dikerjain pasang apa dan di sini pasang apa gitu kan. Nah, fungsinya itu berarti kita menjaga supaya conveyor itu bisa berfungsi seperti itu, kan memang fungsinya itu dia. Jadi jangan sampai conveyor kita enggak jalan, kok nggak berfungsi. Nah, itu nggak boleh. Jadi menjaga fungsi sistem. Lalu yang kedua, menganalisa mode kegagalan. Nanti setelah tahapan-tahapan RCM, kita menganalisa mode kegagalan. Mode kegagalannya apa? Kita lihat fungsinya dulu. Fungsinya apa? Fungsinya tadi apa? Kopaya. Dari stasiun 1 ke stasiun 2 atau stasiun 2, stasiun 3 dan stasiun lanjut stasiun kerja ya buat kereta. Oke. Nah, jadi menganalisa mode kegagalan itu kan tadi fungsinya. Kegagalannya apa? Mati, baterai putus. Lalu mati, berarti mesinnya mati. Baterai putus, lalu speednya tidak sesuai, bisa kan? Bisa. Bisa kan? Terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, itu pengaruh tuh. Nah, nanti itu mode-mode kegagalan itu kita analisis. Nanti ada turunan nanti. Lalu mendahulukan kebutuhan melalui mode kegagalan. Jadi karena itu mode kegagalan, jadi kita dahulukan kebutuhannya apa? Kebutuhannya PM-nya tadi, preventive maintenance. Jadi kalau ini belum, mode kegagalan tidak mengakibatkan efek pada sebuah sistem. Efek itu artinya sistem itu sudah atau sistem itu mati, off. Jadi karena ada satu komponen yang disebut komponen kritis di sini. Kalau komponen itu gagal fungsi, sistemnya mati.
Contoh di kendaraan busi. Busi itu kan satu komponen. Coba busi itu mati. Sistemnya mati, mesin itu mati. Nah, jadi RCA itu cari itu. Jadi jangan sampai ada satu komponen dia kritis, dia komponen itu nggak fungsi, mati sistem. Nah, kita mencari ini. Jadi perawatan itu lebih diarahkan di sini. Nah, hierarkinya, langkahnya, susunannya apa? Yang pertama kita membuat hierarki fungsi sistem perawatan. Jadi gini, kita membuat yang namanya blok diagram fungsional. Blok diagram fungsional itu kita buat membagi sistem menjadi beberapa subsistem. Kalau di TPNC di sini sistem. Jadi ini kendaraan bermotor Honda itu satu unit, dia bentuknya sistem. Kita bagi dia menjadi beberapa subsistem. Pertama, subsistem 1 mesin itu sendiri. Subsistem 2 sistem kemudi. Subsistem 3 kelistrikan. Subsistem 4 itu alat penggerak di sini pakai kemudi, kelistrikan, mesin. Subsistem keempat rangka dong, pentingan rangka. Lalu subsistem kelima bodinya. Subsistem keenam suspensi, sistem suspensi. Kemudian udah satu paket sama pelek sama ban. Oke, jadi berapa? 6. Nah, langkah pertama membuat hierarki fungsi sistem peralatan. Jadi dibagi sistem itu menjadi beberapa sistem. Jadi Honda Victor dibagi menjadi 6 subsistem. Jadi kalau subsistem 1, 2, 3, 4, 5 digabung ya jadi. Nah, di sini kita membuat hierarki fungsi sistem peralatan. Lalu yang kedua kita menganalisis kegagalan fungsi. Berarti di sini selain kita membuat subsistem, kita pecah lagi subsistem, dipecah lagi menjadi komponen. Kita identifikasi fungsional komponen subsistemnya. Bagian dari sistem kemudi tadi saya bilang ada pelek, ada ban, ya, ada stang. Nah, itu komponennya jadi turun, sistem kemudi turun. Jadi shockbreaker depan kanan, shockbreaker depan kiri, pelek depan, pelek belakang, ban depan, ban belakang. Terus ada apa lagi? Komstil. Terus ada apa lagi? Stang. Komstil diikat pakai shockbreaker ke rangka ke komstil diikat pakai bearing kan? Bearing ada bautnya nggak? Ada. Terus sampai bearing bautnya itu kita analisis, kita identifikasi fungsionalnya. Terus shockbreaker ke komstil bawah segitiga. Ikatnya pakai apa? Dia ikat begini pakai apa? Baut pakai baut. Berarti baut komstil sebelah kanan, baut komstil yang di situ. Shockbreaker di dalamnya ada apa? Kita buka. Jadi ada bautnya kan? Ada baut, ada per, ada seal. Itu diidentifikasi. Jadi satu sistem itu bisa dibuat komponen. Oke, nah ini masih satu ya, masih langkah pertama. Lalu setelah itu tadi apa? Udah membagi sistem jadi subsistem. Lalu kita membagi subsistem menjadi komponen. Identifikasi fungsionalnya. Setelah identifikasi fungsional, lalu kita kasih nilai grading. Grading itu pembobotan nilai terhadap komponen atau part yang ada di subsistem itu. Misalnya komstil, ya,
Kalau dikasih grade itu berapa? Tapi grade itu dibatasi. Nilainya hanya 1, 2, dan 3. Nilai 1 berarti dia paling penting, paling krusial, paling kritis fungsinya. Nilai 2 menengah. Nilai 3 tidak terlalu penting. Oke. Tadi apa postir? Baut yang atas. Kalau kita kasih nilai berapa? 1 ideal 1 ya saya. Karena kalau bautnya pecah, hampir semua ya. Ya kan? Celaka. Ya. Gara-gara gagal fungsi dari komponen baut. Oke. Shock breaker. Kenapa? Nggak terlalu penting kan? Shock breaker mati pun sistemnya masih jalan. Kan ini yang mempengaruhi sistem. Nah, jadi semua komponen itu yang kita dapat itu kita buat breaking. Misalnya kayak tadi busi, layak sendiri itu satu. Kalau busi gagal sistem, mati semua. Spion misalnya, tiga kan? Spion kanan, spion kiri, anggap aja spion kanan disenggol, pecah sebelah. Paling kita ketika merasa terganggu penglihatan kita, kayaknya nggak enak. Spion yang ini utuh, yang ini setengah. Tapi secara fungsional kita masih bisa berangkat kuliah. Jadi di langkah 1 ini ada beberapa tahapan pembuatan tabel pengkategorian sistem ke subsistem, subsistem ke komponen ke identifikasi fungsional, grading, lalu baru kita membuat namanya nanti komponen kritis. Tapi sebelum komponen kritis kita buat analisis kegagalan fungsi. Kalau tadi cuma gagalnya aja, metode mode kegagalannya. Nah di sini analisis kegagalan fungsi. Jadi dia tuh kalau dia gagal fungsi, kita deskripsikan apa kegagalannya, seperti apa. Kegagalan daripada baut apa? Slack, beratnya habis, patah, karat, ya kan? Berarti nanti sambungannya kurang kuat. Kegagalan dari mana? Nah, pelek sekarang, pelek tidak ada, penyok dulu. Ya, ada satu merek tertentu, ya kendaraannya begitu sobek dus penyok. Pelek, ingat pelek nggak dirancang, tapi pelek harus penyok dulu. Iya. Kalau pelek pecah, berarti dia gagal. Banyak korban jiwa. Maka dari sini pelek tuh harus penyok dulu. Kalau udah penyok nggak diganti, pecah itu resiko. Idealnya kalau udah penyok ganti dong. Kan jalannya juga nggak enak. Masih bisa. Nah itu bukan salah pabrikan, itu salah pengguna. Nah di sini kita analisis fungsinya, apa kegagalannya. Tadi di sini ke fungsinya, jadi kita tinggal kegagalannya. Apa saja? Berarti mengulang tabel yang tadi. Kalau tadi ada 500 atau 1000 komponen dianalisis, turunnya bisa. Lalu yang ketiga adalah penentuan item yang signifikan. Penentuan item yang signifikan berarti di sini kita membuat komponen kritis, tabel komponen kritis. Yang paling kritis yang mana? Di subsistem 1. Tadi udah ketahuan baut, komstir. Nah, terus apa? Busi, beda subsistem. Kan ini masih yang sistem kemudi satu paket. Kalau busi nanti ada di subsistem mesin, karena nempelnya dari sistem kemudi bagian samping. Yang kritis berarti harus secara kritis. Kalau yang kritis penentuan item yang signifikan, yang semua nilainya 1, yang 2, yang 3 tidak dimasukkan. Nanti kalau digabungkan ada
baut as, komstil, busi, ada segala macam itu nanti digabungkan di tabel penyakit. Tapi di sini penentuan item signifikan per subsistem. Nah, yang keempat, failure mode and effect analysis (FMEA) merupakan analisa mode kegagalan dan dampak apabila terjadi kegagalan ini. Nah, jadi RCA itu cuma sampai tahap itu. Untuk selanjutnya kita menggunakan metode tambahan untuk mencari solusinya. Nah, dia disandingkan dengan failure mode and effect analysis. Jadi kalau tadi kita bicara kegagalan, di sini dia ada efek. Ini kegagalan, nanti efek dari kegagalan. Efeknya apa? Kalau tadi busi mati, berarti efeknya apa? Sistemnya mati. Kegagalan busi apa? Ayo pembakaran. Masalah. Untuk kegagalan musik tidak bisa membersihkan minyak. Ya. Efeknya sistem. Nah, efeknya ada FMEA. Komponen kritis yang tadi baru dimasukkan ke sini. Nah, di sini sudah mulai terjadi peringkasan. Lalu setelah FMEA kita turun ke intermediate decision tree. Intermediate decision tree itu nanti ada 3 pertanyaan dan di sini terbaginya jadi 4. Pilihannya nanti jadi 4. Mempengaruhi safety, mempengaruhi produksi, tidak mempengaruhi produksi, dan kegagalan yang tersembunyi. Lanjut, setelah itu didapat kita ke LTA, Logic Tree Analysis. Logic Tree Analysis ini nanti kakinya ada 7. Nah, nanti pembagian tugas-tugas maintenance. Jadi komponen kritis itu akan dilakukan perlakuan perawatan apa? Misalnya preventive maintenance, setting, running, atau hanya cek visual, atau hanya pembersihan, atau bahkan sampai kepada breakdown, gunakan sampai mengalami kegagalan. Bisa sampai seperti itu. Nah, nanti ini adanya di Logic Tree Analysis. Oke, ada yang ditanyakan? Ya. Apakah sistem yang digunakan untuk RCM juga sama dengan yang digunakan untuk TPM? Oke. Pertanyaan. Apakah sistem atau mesin yang digunakan pada RCM sama dengan sistem atau mesin yang digunakan pada TPM? Beda. Kalau pada TPM kita menggunakan mesin atau sistem yang mempunyai nilai quality rate. Artinya mesin itu menghasilkan output apa? Misalnya mesin pembuat plastik atau membuat botol plastik, berarti outputnya botol plastik. Nanti kita bisa ukur kualitinya berapa, hasil bagusnya berapa, karena ada perhitungan quality rate. Tetapi kalau di RCM mesin itu tidak di RCM bisa. Mesin injection itu di TPM kan bisa dihitung quality rate-nya. Di RCM bisa nggak? Bisa. Tetapi kalau mesin yang tidak ada quality rate, misalnya tadi lift penumpang, quality rate-nya enggak, kan dia hanya transportasi. Bisa nggak di RCM ini? Bisa. Bisa nggak di TPM ini? Tidak bisa. Tidak bisa itu, Pak. Jadi, apakah sistem atau mesin di RCM bisa digunakan untuk TPM? Kalau dari TPM ke RCM bisa. Tapi kalau dari RCM nggak bisa di TPM. Tergantung sifat mesinnya. Kalau mesinnya itu cara kerja menghasilkan suatu produk, bisa di TPM. Oke, yang lain siapa? Ya, apakah RCM ini dapat digunakan dalam metode penelitian teknik industri? Ya. Apakah RCM ini dapat digunakan untuk metode penelitian di industri? Jawabannya adalah
sangat bisa sekali, karena ini termasuk dalam metode kualitatif kan tadi, metode kualitatif, dan di sini banyak kakak tingkat kamu menggunakan metode SIM, FMI, GTLTH sebagai basis penelitian. Jadi sangat bisa sekali. Kalau mungkin kalau mau ambil penelitian SIM bisa. Begitu. Ada lagi? Coba output apa yang dihasilkan oleh SIM? Outputnya, output apa yang dihasilkan SIM? Berarti usulan perbaikan apa yang dapat kita sajikan, kita ajukan. Ya. Outputnya adalah improvement tax operation maintenance. Berarti improve tugas-tugas maintenance. Yang diimprove apa? Tugas-tugas tadi, tugas perawatan terhadap komponen kritis. Kembali ke baseline tadi. Kita balik ke sini. Poin ketiga, improve itu mendahulukan kebutuhan melalui mode kegagalan. Jadi potensi-potensi gagal itu kita dahulukan dalam arti perlakuan perawatannya. Jadi improve-nya ada apa? Outputnya adalah improvement tax operation maintenance berupa jadwal perawatan tambahan. Kita kan sudah ada jadwal hidup perawatan di industri yang 1 tahun. Nah, setelah kita menghitung dengan TPN, terteliti, mesinnya sistemnya keluar jadwal baru, tapi komponen kritis. Misalnya ada 50 komponen, ya jadwal itu untuk 50 komponen itu. Jadi jangan sampai begitu target produksi kita tinggi, demand-nya tinggi, supply kita turun karena kegagalan. Jangan sampai seperti itu. Oke?